Harusnya Rhoma Irama diam. Ini dosanya sendiri, ini maksiatnya sendiri, ini kelakuannya sendiri dalam hotel dengan tukang pijet itu. Halo, good evening, resepsionis. I want to see a doctor. I am dying now, please as soon as possible. Ada pelacur nih. Mau nggak? Setan sampai kalau piring sih cepetan. Datanglah massage girl istilahnya. Sorry to say, ditelanjangin. Pakai celana dalam tapi. Dia buka di telanjang, dia pijit sama dia. Wah, dibuat minyak apa segala macam. Nah, ini massage girl ini orang Singapura. Singapura, orang Cina tapi Singapura. Dia kan berbahasa lama-lama enak napas. Pakai minyak hangat gitu kan digosokin. Wah, alhamdulillah gitu. Nggak lama dia buka baju. Dia buka baju, lama dia mau naik. Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Dunia tidak kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda membongkar aibnya Rhoma Irama. Tapi tunggu dulu, saya bukan membongkar dengan diri saya sendiri, tapi Allah menggerakkan lidahnya Rhoma Irama, menggerakkan tubuhnya Rhoma Irama, menutup otaknya Rhoma Irama, kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan aibnya sendiri. Setelah beberapa waktu yang lalu, beliau berusaha untuk membongkar, menjelek-jelekan bagaimana Habaib. Katanya Habib dulu waktu itu minum masih mudanya. Lalu tiba-tiba setelah berapa lama ketemu, lalu surbanan, sudah fatwa, sudah dakwah dan sebagainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Habib-habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang masya Allah, megalomania, ngajak perang aja bawaan. Ini bagaimana Rhoma Irama dalam rangka ingin menyudutkan Habaib, ingin mengerdilkan Habaib, ingin menghancurkan Habaib, ingin menghancurkan nama baik Habaib. Tapi Masya Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah maha adil. Bagaimana Allah menggerakkan lidahnya sendiri. Hari ini dia berbicara bahwasanya dia telah berduaan dengan PSK di dalam hotel, dengan wanita tukang pijat di dalam hotel. Ini keluar dari mulutnya sendiri gitu. Jadi Masya Allah, baik. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang bagaimana hukumnya, tentang bagaimana konsekuensinya, tentang bagaimana ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir video saya akan mempertontonkan kepada Anda secara jelas dan tidak dipotong-potong, hanya satu bagian saja yang saya potong untuk menyingkat. Dan ini Anda perhatikan baik-baik, dan Anda sebagai netizen silahkan Anda hakimi sendiri dan silahkan Anda nilai sendiri bagaimana seorang Rhoma Irama yang diangkat wali sebagai waliullah oleh Imaduddin, kemudian diangkat waliullah oleh para kelompok-kelompok PWI dan lain sebagainya. Ternyata dia buka sendiri aibnya di depan publik, bahwa dia pijit kepada perempuan panggilan di dalam hotel, buka baju, dan Rhoma Irama pakai celana di dalam aja katanya. Masya Allah. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Pemirsa, kali ini saya sebetulnya pengen menceritakan beberapa hal pengalaman gitu ya. Ini semua yang saya ceritakan ini true story. Jadi true story, pengalaman sendiri. Nggak pernah saya ceritain nih di media, tapi kali ini kayaknya perlu saya sampaikan cerita kayak gini. Saya ke Hong Kong itu 20 kali insya Allah. Kenapa? Karena processing film saya itu banyakkan di Hong Kong, di Jepang, ada di Australia, ada juga di Bangkok. Nah, di Hong Kong itu 20 kali. Hong Kong itu ada badai tahunan di sana, namanya badai typhoon. Badai tahunan itu kalau udah typhoon datang, itu perahu-perahu di laut itu bisa ke darat itu.
Itu beterbangan itu yang papan-papan iklan itu segala macam itu, wah, mengerikan sekali. Nah, satu saat saya kembali dari studio, dari lab, itu datang typhoon, luar biasa. Saya di luar hotel, maksudnya pulang kerja dari lab. Itu tiba-tiba saya merasa kesehatan saya ngedrop gitu. Sampai hotel, kondisi saya makin parah. Waktu itu saat pulang malam kan, nyesek nggak bisa nafas. Masya Allah, mungkin mati saya di sini ini. Bisa segitu saya telepon resepsionis. Halo, good evening resepsionis. I want to see a doctor. I am dying now. Please as soon as possible. Pokoknya tolong datangkan dokter ke sini. Saya mau mati nih. Nyesek banget, suara saya udah putus-putus. Nyesek pakai banget. Dia bilang apa? Nggak ada dokter malam begini. Setan ke siapa lu kirim sini? Yang penting bisa menyembuhkan saya ini. Saya nyesek banget nih. Tolong. Dia bilang gini, ada prostitute, ada pelacur nih. Mau nggak? Setan siapa kalau kirim sini cepetan. Datanglah masa segel istilahnya, prostitute. Nah, jadi udah begitu nyampe mau diapain terserah, yang penting coba tolong saya agar bisa nafas normal. Sorry to say, ditelanjangin pakai celana dalam, tapi dia buka ditelanjangin, dia dipijit sama dia, wah dibawa minyak apa segala macam. Nah, ini massage girl ini orang Singapura. Singapura, orang Cina tapi Singapura. Dia kan berbahasa Melayu juga. Lama enak napas. Pakai minyak hangat gitu kan, digosokin. Wah, alhamdulillah gitu. Nggak lama dia buka baju. Dia buka baju, namanya dia mau naik. No. Why? I'm a Muslim. Lalu dipegang kata gue. Macam mana Muslim tak ada macam ini? Muslim tak boleh ada bulu sini. Astagfirullahalazim. Ini pelacur ngomong begini. Muslim tak boleh ini. Ada bulu, ada rambut di ketiak tak boleh. Astagfirullahalazim. Saya ingat satu athar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang punya begini. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah, dengarlah apa yang diucapkan. Jangan melihat siapa yang mengucapkan. Pelacur bisa ngasih ilmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelak ketika kita meninggal dan dihadapkan kepada pertanyaan mungkar dan nakir, kita tidak akan bisa berbicara apa-apa, tidak akan bisa mengelak. Tidak bisa disetting, marabbuka man nabiyuka dan seterusnya, pertanyaan Nabi, semuanya tidak bisa disetting. Allah yang menggerakkan sesuai dengan kadar keimanan kita. Di sini Allah menunjukkan bagaimana Allah menghukum seorang Roma Irama dengan membuka aibnya sendiri. Bahkan bukan saja dia mengatakan dirinya minum khamr dan mabuk sebagaimana ditudingkan kepada Habaib, saya tidak mengatakan berzina loh ya. Anda yang menilai sendiri. Ini ada had di dalam persoalan ini secara fikih. Namun saudara kaum muslimin, saya berbicara ini tidak mau mengumbar aibnya orang. Karena bagaimana yang kita ketahui yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadisnya Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor 2590, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya saudaranya yang muslim dan siapa yang menutupi kejelekan-kejelekannya saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup kejelekannya di dunia bahkan di akhirat. Ini adalah persoalan aib. Dan ketika kita membongkar atau menuturkan aib-aib saudara kita, maka Allah akan membuka semuanya. Aurat kita, auratnya dirinya sendiri, bahkan lebih jelas dan gamblang di tengah keluarganya sendiri. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, "Wa man kashafa aurata akhihil muslim", siapa yang membuka auratnya, aibnya saudaranya sesama muslim, kasyafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Maka Allah akan membuka auratnya, akan membuka aibnya, sampai di rumahnya dia masyhur dengan aibnya sendiri. Malu kepada istrinya, malu kepada anak-anaknya. Ini sebagaimana video yang disampaikan barusan.
Siapa yang tidak malu misalkan ketika dia menonton videonya bahwa oh Rhoma Irama ini ternyata pernah main dengan perempuan di dalam hotel, buka-buka baju dan astagfirullah, naudzubillah, saya tidak mau salah dengan persoalan ini karena saya takut. Ini Anda yang menilai, Anda yang melihat, dan Anda sekarang tinggal mengambil hikmah. Namun sebelum saya menyampaikan konsekuensinya secara fikih, saya akan menyampaikan satu hal di sini. Bagaimana kalau misalkan kita membongkar ini sebagai aibnya Rhoma Irama? Tidak. Kalau misalkan kita menelaah secara fikih, di dalam kitab Fathul Bari disampaikan bahwasanya menutupi aurat saudaranya itu harus. Tapi ketika tidak berkenaan dengan kemaslahatan dan membahayakan kepada orang lain, itu harus. Dan sebagai Rhoma Irama harusnya dia menutupi karena ini urusan dosanya dia dengan Allah. Itu harus ditutupi. As-satru mahmudun idza kanatil ma'siyatu khassatan bainal 'abdi wa rabbih. Jadi ini dianjurkan dan ini harusnya ditutup. Karena urusannya dia, dosanya dia dengan Tuhannya. Urusan maksiatnya Rhoma Irama dengan Tuhannya. Ini ditutup. Tapi namun sebaliknya al-iblagu wajibun. Dan menyampaikan semacam ini itu wajib bagi siapa? Idza kana fihi zulmun lil ghairi au tahdidun lil mujtama'. Ketika ini ada persoalan yang khotor, persoalan yang berbahaya dan membahayakan orang lain, kezaliman kepada orang lain, ini boleh, harus disampaikan bahkan. Apalagi dalam persoalan misalkan ada kaitannya dengan had, harus disampaikan. Nah, harusnya Rhoma Irama diam. Ini dosanya sendiri, ini maksiatnya sendiri, ini kelakuannya sendiri dalam hotel dengan tukang pijat itu. Harusnya diam. Tapi Masya Allah, kenapa tiba-tiba akal jadi buntu, semuanya jadi terhalang. Dia lalu dengan lancar mengatakan ini persoalan pribadi, ini adalah urusan pengalaman pribadi saya dalam hotel ketika saya sesak, mungkin minta nafas bantuan ya, minta manggil dokter, kemudian ternyata yang dipanggil ada PSK. Mungkin minta nafas bantuan, katanya sesak, katanya alasannya Rhoma Irama. Astagfirullah. Ini ya Allah luar biasa. Maka hati-hati saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridho ketika walinya diperlakukan semacam zalim dan sebagainya. Ketika walinya diserang atau apalagi difitnah dan sebagainya. Allah tidak akan membiarkan hal itu dan tidak susah bagi Allah untuk membuka lidahnya sendiri. Ini pengalaman yang tidak diketahui orang lain, tiba-tiba dia buka sendiri dengan omongannya sendiri, dengan lisannya sendiri. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa? Karena dia telah mengkerdilkan, telah mencoba memfitnah habaib-habaib supaya hancur kredibilitasnya habaib di mata umat, lalu dia naik pamor dan lain sebagainya, padahal dia dikatakan sudah menjadi wali. Allah akan buka semacam itu. Sebagaimana di dalam hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah SAW, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, ulama-ulama, apalagi habaib keturunan Nabi, maka Allah menyatakan perang dengan orang itu. Beginilah caranya Allah membuka semuanya. Dan satu hal yang harus kita perhatikan secara umum, tidak hanya kepada habaib, para ulama, siapapun dimanapun Anda berada, siapapun saja, apapun latar belakangnya, hati-hati. Karena luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Hati-hati ya. Dan wa'adatullahi fi hajki astari muntaqisihim ma'lumah. Artinya kebiasaan Allah tidak akan membiarkan aibnya, kehancuran sendiri akan dibuat oleh dirinya sendiri. Ketika dia coba-coba kurang ajar kepada ulama, warawali, habaib dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan yang paling penting harus dicatat baik-baik oleh Rhoma Irama, sebagaimana ini disampaikan dalam kitabnya Imam Ibnu Asakir, bahwasanya waman atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi ibtalahu Allahu qabla mautihi bimautil qalb. Sehingga siapapun yang dengan sembarangan, dengan mudahnya, dengan lisannya dia mencaci, dia menghina, kemudian dia apalagi memfitnah ulama, ya dalam hal ini ulama saja, maka ibtalahu Allah qabla mauti bimautil qalb. Allah akan menguji, memberikan dirinya mati hatinya. Sehingga nasihat dari ulama, dari Al-Quran, dari apapun, dia tidak akan pernah mempan dan tidak akan pernah menerima itu semuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari ini semuanya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan dalam rangka membuka dan membongkar aibnya Rhoma Irama, bahwa dia seketika 20 kali di Hong Kong, kemudian masuk hotel, kemudian bersamaan berduaan dengan orang perempuan yang buka baju, katanya orang perempuannya tersebut yang mijet-mijet itu kemudian mau numpai Rhoma Irama.
Astagfirullah, ini pelajaran buat Anda. Hati-hati semuanya kaum muslimin dimanapun Anda berada, dengan ulama, dengan habaib, dengan siapapun saja yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan wali Allah. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini ada satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafil yatim fil jannah hakata. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.